Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Chloe di YouTube channel Mentally Healthy with Chloe. Di video ini aku akan menjelaskan beberapa tips yang bisa digunakan saat pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus tetap stay di rumah. Kesehatan mental adalah sesuatu yang bisa dikembangkan dengan beberapa aktivitas yang bisa dilakukan. Sebelumnya, aku mau mengingat kembali bahwa orang yang sehat secara mental sering merasakan emosi-emosi positif dan juga mereka itu bisa berfungsi secara normal. Yang pertama adalah mengadakan rutinitas. Saat kita cuma di rumah saja, rasanya kayak jam itu tidak ada batasannya. Penelitian menunjukkan bahwa mengadakan rutinitas itu sebenarnya membantu kita untuk menstrukturkan hari kita. Kita itu perlu batasan, mulai dari jam berapa akan bangun, dan jam berapa akan makan siang, dan kapan waktunya untuk bekerja, dan kapan waktunya untuk beraktivitas. Itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Bahkan tubuh kita memiliki yang namanya circadian rhythm. Itu yang menstabilkan dalam 24 jam apa yang akan terjadi dalam hari itu untuk badan kita. Makanya badan kita itu bangun jam 7. Itu distrukturkan dengan circadian rhythm kita. Ahli-ahli psikolog mengatakan bahwa dengan mengadakan dan mendirikan rutinitas dalam satu hari, itu membantu kita untuk merasa lebih mengontrol lingkungan kita dan hari kita, dan itu bikin kita merasa lebih tenang. Tingkat stresnya akan menurun. Ini bisa menonton video sebelumnya, di mana saya menjelaskan situasi-situasi yang menyebabkan merasa cemas. Tips kedua adalah tetap berolahraga. Semua orang mengatakan bahwa olahraga itu sangat penting untuk menjaga kesehatan, tapi sebenarnya itu juga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Karena dengan berolahraga, otak kita mengeluarkan hormon yang namanya endorfin. Endorfin adalah hormon yang menyebabkan kita merasa emosi-emosi positif. Maka dari itu, kalau kalian lebih sering berolahraga, kalian akan lebih sering merasakan emosi-emosi positif. Nah, ketiga adalah tetap stay connected sama teman-teman kalian. Karena kita adalah makhluk sosial. Kita tetap perlu bersosialisasi dengan orang lain agar tidak merasa terisolasi. Walaupun ini di masa-masa yang namanya social distancing, kita tetap harus menjalin relasi. Kalau seandainya kita tidak menjalin relasi saat isolasi diri ini, itu bisa menyebabkan kita merasa sendiri, dan kalau tidak dihandle, itu bisa menyebabkan merasa depresi. Keempat adalah untuk tetap melakukan beberapa hobi atau mulai hobi-hobi baru. Ahli psikolog mengatakan bahwa kebutuhan untuk fun, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia untuk tetap menjadi mentally healthy, untuk tetap merasa senang. Di masa ini, cobalah beberapa hobi yang baru. Yang kelima adalah menentukan jendela khawatir. Jendela khawatir adalah satu momen di setiap minggu yang kita menentukan untuk menjadikan waktu di mana kita memperbolehkan diri untuk merasa khawatir. Jadi di worry window, di jendela khawatir, kita menulis kekhawatiran kita dan mencari kenapa sih saya khawatir? Apa yang menyebabkan aku khawatir? Dengan menentukan waktu itu, kami bisa menstrukturkan minggu kita, hari kita, agar kita itu hanya khawatir dalam waktu itu, dibandingkan kita merasa khawatir berhari-hari atau berjam-jam. Itu bisa membantu kita untuk lebih tenang dan menjadi lebih produktif dan lebih sering merasakan emosi-emosi positif. Kalau seandainya rasa khawatir itu muncul di dalam jam yang bukan sesuai dengan jendela khawatir itu, kita bisa self-talk. Jadi mengatakan ke diri kita sendiri, ini bukan waktunya untuk khawatir. Waktunya itu dalam jendela khawatir itu. Jadi bisa memfokuskan diri kita lagi ke apa yang kita seharusnya melakukan. Tips yang keenam adalah untuk melakukan meditasi, mindfulness, atau gratitude journaling. Meditasi dan mindfulness sudah ditunjukkan bahwa itu meningkatkan rasa bersyukur atau berterima kasih. Itu juga salah satu aktivitas yang bantu kita untuk menenangkan diri, karena kita memberikan oksigen ke otak kita. Itu bantu kita untuk tidak hanya fokus pada emosi kita, tapi bisa menjadi rasional lagi. Gratitude journaling itu menulis 3 hal yang kamu bersyukur dalam hari itu, dan itu meningkatkan rasa bersyukur. Tips yang ketujuh adalah untuk menetapkan satu tujuan. Kita bukan hanya memiliki kebutuhan untuk have fun, tapi kita juga memiliki kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Itu yang bikin kita merasa bangga
dan seakan-akan kita sudah melakukan satu hal yang baik dalam hari itu. Kedelapan, fokus pada hal-hal yang kamu bisa kontrol. Dalam pandemi ini ada banyak hal yang kita tidak bisa kontrol. Kalau kita fokus pada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol, itu menyebabkan kita merasa tidak memiliki kekuasaan dalam situasi itu. Tetapi kita tuh tetap memiliki kendali untuk hal-hal tertentu. Misalnya, apa yang kamu lakukan dalam satu hari. Ini bisa menyebabkan kita merasa memiliki kendali, bisa mengontrol, dan bisa memiliki kekuasaan dalam kehidupan kamu sendiri. Ini juga bisa diterapkan dalam konteks media. Apa yang kamu melihat sehari-harian? Jangan fokus pada hal-hal yang hanya negatif. Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi kalian yang mungkin sedang cemas atau bagi orang yang merasa bahwa kesehatan mental kalian sedang menurun. Ini adalah tips-tips yang kalian bisa menggunakan setiap hari. Jangan lupa komen untuk memberitahukan apakah mungkin kalian ada topik tertentu yang ingin aku bahas atau ada saran-saran selanjutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Mari kita tetap menjadi mentally healthy dalam masa COVID ini. Bye!